Pelayanan kesehatan yang baik tentunya akan meningkatkan derajat. Jadi memang ini masuk ke program 19 program unggulan kami. Ya. Kebanyakan puskesmas itu buka dari pagi sampai siang selama ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya berkesempatan istimewa sekali ini di tempat yang luar biasa. Ini teman-teman bisa lihat suasananya, banyak sekali penghargaan, piala, piagam. Ini di ruangan Pak Wali Kota, Pak Wali Kota Magelang, Bapak Haji Damar Prasetyono, dan sudah ada di samping saya beliau, Bapak Wali Kota. Ini di sela-sela kesibukan luar biasa ini saya bisa berbincang lagi dengan Pak Wali, berbincang lagi ya karena kita pernah Pak Wali ya. Ya pernah kita masa perjuangan. Masa perjuangan. Terima kasih Pak Wali atas waktunya. Ini langsung saja kami ingin banyak hal ini terkait dengan program-program Pak Wali, terutama ini belum lama Pak Wali mendapatkan penghargaan Satria Brand Award dari Suara Merdeka. Nah kami ingin meminta tanggapan, komentar terkait dengan penghargaan yang diraih khususnya di kategori Satria Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Suara Merdeka. Siap. Yang sudah selama ini terus membersamai kami, pemerintah Kota Magelang, dari masa ke masa, dan tentunya ini pas pada masa kami. Ya. Kami dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025, praktis 9 bulan, kurang 1 hari. Ya. Besok pas 9 bulan. Artinya apa? 9 bulan 10 hari itu kalau dalam kandungan itu lahir. Ya. Jadi bayi itu dilahirkan rata-rata di 9 bulan 10 hari. Ya. Artinya apa? Dalam rentang 9 bulan ini sebenarnya masih awal kepemimpinan. Tapi alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, kami pemerintah Kota Magelang ini saya rasa saya optimis ke depannya akan lebih baik. Bagaimana mengelola kota ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya tujuan daripada pengelolaan sebuah daerah atau kota ini adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat di semua bidang. Ya, dan tadi yang ditanyakan adalah Suara Merdeka memberi penghargaan lagi. Iya, betul. Jadi penghargaan kali ini adalah Satria Brand Award 2025. Ini memang di sini Satria Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Unggulan Puskesmas Pagi, Sore, dan Health. Sangat linear sekali dengan semangat kami bahwa pelayanan kesehatan yang baik tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan daripada masyarakat. Jadi memang ini masuk ke program 19 program unggulan kami, bahwa kebutuhan dasar manusia itu diantaranya kesehatan. Kebutuhan dasar dari masyarakat adalah kesehatan. Tapi tentunya bagaimana kita mengedukasi masyarakat apa sih kesehatan itu? Nah, itu nanti segera kita lakukan ke masyarakat. Berarti ada lanjutannya? Pasti ada lanjutannya. Gitu. Ya ini kan kategorinya betul-betul rinci ini, detail ini. Program unggulan dari Pak Wali itu pagi dan sore, dan sudah diluncurkan juga
beberapa bulan yang lalu. Nah, boleh cerita juga ini Pak Wali, sejauh ini seperti apa programnya? Ya, kami mempunyai program ini, hampir semua program yang kami susun, kami rencanakan, dan nantinya atau yang sudah dilaksanakan dan nantinya akan kita laksanakan ini betul-betul program yang langsung akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini dulu dari substansi program di sana. Mengapa di Kota Magelang ini program-program cenderung langsung bisa dirasakan? Ya memang itu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang memang itu yang diperlukan masyarakat. Yang itu memang ada kegundahan-kegundahan di masyarakat yang tentunya pemerintah menangkap apa yang menjadi keinginan masyarakat itu akhirnya menjadi program. Dan program tentunya untuk mereka, untuk masyarakat itu semua. Jadi program puskesmas dan pelayanan kesehatan pagi sore ini suatu program yang kami sampaikan ke masyarakat adalah bentuk daripada sajian, bentuk daripada bahwa pemerintah itu hadir di segala situasi. Contoh, kebanyakan puskesmas itu buka dari pagi sampai siang selama ini, sampai jam 2 mungkin seperti itu. Tapi bagaimana masyarakat kita yang tidak bisa memeriksakan kesehatannya pada pagi hari? Karena mungkin pekerjaan, karena mungkin anak sekolah pagi, karena memang mungkin tidak bisa di pagi hari. Nah, dari kegundahan-kegundahan dan dari artinya kita tanggap apa sih masyarakat ini butuhnya sebenarnya lah. Kami mencanangkan sore hari. Sampai sore hari, sampai jam 8 malam. Dan pada akhirnya program yang sudah kami luncurkan ini antusias masyarakat luar biasa. Kita ini per bulannya hampir atau kurang lebih ada 3.000 pasien yang sudah terlayani? Sudah terlayani di 3 puskesmas besar di Kota Magelang. Nanti akan kita tingkatkan di puskesmas pembantu yang ada di Kota Magelang. Seperti itu. Memang betul-betul langsung menyentuh masyarakat. Langsung menyentuh masyarakat. Dan masih banyak program lagi selain program pelayanan pagi, kesehatan pagi dan sore ini atau puskesmas pagi sore ini masih banyak sekali. Kemarin ada angkot gratis, alhamdulillah bisa masuk. Antar obat sampai ke rumah bagi lansia. Terus ada puskesmas keliling, kesehatan, ada dokter keliling juga. Bagi masyarakat yang tidak bisa periksa ke pelayan-pelayan kesehatan, kami akan mendatangi ke rumah-rumah beliau-beliaunya, pasien-pasien gitu. Pengantaran obat juga untuk lansia ini sudah berlangsung juga. Ini juga disambut dengan baik juga. Artinya apa? Semua perencanaan dan pelaksanaan program-program ini hanya untuk masyarakat. Hanya untuk masyarakat. Dan tadi akan dilanjut ke puskesmas pembantu. Kapan rencana Pak Wali? Segera, mungkin di awal tahun. Di awal tahun sudah kami programkan bahwa kita ini tahun 2025 ini yang apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita lakukan dulu. Memang secara penganggaran kan perencanaan 2024 masuk ke 2025, 25 masuk ke 2026 seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah bisa kami dorong terus. Kami juga kemarin dapat penghargaan tentang berdikarikan disabilitas. Ini juga merupakan bentuk inklusivitas daripada program-program yang ada di Kota Magelang. Ya mudah-mudahan segera terrealisasi Pak Wali untuk sampai ke puskesmas pembantu. Infrastruktur sudah siap ya? Ya, kita siapkan lah. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kota Magelang yang terus mendukung kami, terus mendorong kami juga, dan juga tentunya kepada teman-teman OPD. Ini luar biasa. Mereka ini orang-orang hebat. Tergantung kita mau seperti apa. Saya yakin dan saya optimis karena SDM kita SDM yang bagus-bagus, SDM yang mempunyai integriti dan kapasitas dalam setiap penguasaan program-program yang ada. Luar biasa.
Ini linear juga dengan health tourism yang juga menjadi program unggulan Pak Wali. Ini sejauh mana saat ini? Ya, tentunya kalau kita tengok bahwa visi Kota Magelang ini kan visi kota jasa dan perdagangan. Jasa ini kan jasa kesehatan kita masukkan dalam klaster besar kami, ada jasa kesehatan, jasa pariwisata, dan juga jasa pendidikan. Nah, jasa kesehatan ini kami akan tampil beda ke depan. Namanya kita punya namanya hospital tourism juga. Hospital tourism. Jadi ini health tourism itu, hospital tourism masuk dalam health tourism. Karena kan rumah sakit, kami punya rumah sakit yang besar, rumah sakit rujukan di kawasan Keduraya, dan juga fasilitasnya luar biasa, SDM-nya, dokter-dokternya, dokter spesialisnya, subspesialis kami sudah ada. Dan ini terus kita tingkatkan kemampuan daripada tenaga medis kita. Kita tingkatkan supaya mereka tambah profesional dalam pelayanan, dan tentunya hospital tourism, health tourism dari Kota Magelang ini bisa segera terwujud. Jadi bukan cuma kurang itu, kalau kita kadang-kadang banyak sekali warga kita periksa saja ke, mohon maaf, ke luar negeri, ke Pineng, ke Malaka, ke Singapura. Tapi kalau kita nanti sajikan kualitas pelayanan kesehatan yang mempunyai high standard, saya yakin lah orang-orang nggak perlu ke luar negeri lah. Kita periksa di sini aja, nanti sudah lengkap seperti itu. Spesialisnya juga semakin bertambah. Kita semakin bertambah, saya optimis, dan nanti akan ada kita lengkapi lah infrastruktur pendukung di rumah sakit ini, juga puskesmas akan kita naikkan standarnya yang lebih bagus, lebih representatif, dan tentunya pelayanannya lebih humanis, dan juga mempunyai high standar bahwa kesehatan ini betul-betul harus kita utamakan. Gitu. Ini juga linear juga dengan program pemerintah pusat, ya Pak Wali? Ya, sangat linear. Jadi kita ini program ini sebenarnya ada kesamaan pasti. Memang kita linearkan. Apa yang ada program Astacita dari Presiden ini, terus ngopeni di provinsi, dan juga Prodame yang ada di kami ini, kesamaannya ada. Jadi linear, kesamaannya ada, kan gitu. Perlu saya sampaikan di sini, ini tadi ini kan judulnya ini kan Satria Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Jadi kesehatan itu kita pandang dari sudut mana dulu, kan gitu. Menyembuhkan atau mencegah. Kan gitu. Kan seperti itu dong. Kan gitu. Menyembuhkan berarti orang sakit sudah disembuhkan. Tapi supaya kita tetap sehat, berarti kita punya pola hidup mencegah supaya tidak sakit. Berarti kita sebagai manusia ini harus mempunyai semacam pengetahuan, semacam kemauan untuk bagaimana kita tidak sakit. Nah, seperti apa pengetahuan itu, kan gitu. Lah, pemerintah Kota Magelang tentunya mempunyai strategi bagaimana pola-pola hidup masyarakat ini bisa lebih baik, lebih sehat. Ini tujuan kita ke sana. Bukan kita akan buang rumah sakit terus, memenuhi rumah sakit terus. Enggak sebenarnya. Substansi daripada keberhasilan program kesehatan itu jika masyarakat sehat dan tidak sakit. Justru itu keberhasilannya. Keberhasilan di sana. Nah, ini kita susun. Segera kita susun bagaimana kita mengedukasi. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat pola hidup sehat itu seperti apa. Substansinya di mana kesehatan seperti itu. Kan berarti ada program-program lain juga yang mendukung situ. Ada. Dari TK ini nanti akan kita edukasi pola hidup sehat itu seperti apa. TK, SD, SMP, SMA, dan masyarakat harus paham. Kalau hal seperti ini nanti kamu sakit, kalau seperti ini nanti kamu sakit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini harus paralel. Betul. Harus paralel, kan gitu. Kalau kita lihat seperti kita mempunyai namanya kalau
di Jepang ini umur di angka 100 tahun itu sekitar 100.000 orang. Banyak sekali. Harapan hidup namanya. Harapan hidupnya hidup tinggi. itu tinggi sekali. Kota Magelang ini sudah 77, sekian. Agak lumayan. Lumayan. Ini masih di atas rata-rata nasional kan gitu. Okay. Jadi dan ini akan kita tingkatkan terus. Ya. Kalau kita paham bagaimana pola hidup sehat itu bisa diterapkan di tengah masyarakat. Ya. Seperti itu. Insya Allah lah Kota Magelang ini saya harapkan menjadi contoh yang baik, menjadi pilot project setiap kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita kita semua ini bisa terwujud dengan baik. Ya, luar biasa ini. Berarti ini sebuah proses yang panjang. Iya. Bukan instan lagi. Oh tidak. Yang namanya kita kan punya rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, kan gitu. betul. Apa sih kan gitu. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman OPD ini, ayo kita pahami dulu tujuan Kota Magelang itu kemana. Ya. Kita pastikan dulu kemana, nanti apapun yang kita kerjakan itu muaranya nanti akan ke sana. Ya. Nah, seperti itu. Kalau kita secara geografis, oh ya saya sampaikan di sini, kemarin kita mendapatkan penghargaan juga dari namanya dari Badan Geospasial Indonesia. Geospasial itu luar biasa. Itu bagaimana data besar setiap wilayah itu menjadi dasar. Data besar setiap wilayah itu menjadi dasar daripada perencanaan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Ya. Dan ini luar biasa, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada OPD-OPD terkait yang terus berinovasi sehingga kita letakkan dasar perencanaan dan pembangunan Kota Magelang ini dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Seperti itu. Ya, luar biasa. Penghargaannya banyak sekali ini. Menjelang akhir tahun setiap hari mendapat penghargaan. Ya, itu kerja keras teman-teman semua. Banyak, luar biasa lah ini teman-teman. Kita ini kan apa ya? Kami ini bagaimana meletakkan suatu fondasi paradigma mindset berpikir yang benar di setiap OPD kami dan tentunya masyarakat Kota Magelang. Seperti itu. Siap, luar biasa Pak Wali. Ini programnya kesehatan masih terus berjalan, teman-teman. Itu ada hal tourism, hospital tourism, dan juga puskesmas pagi sore akan bertambah. Kita tunggu ya teman-teman sampai ke puskesmas membantu, dan mungkin juga ke fasilitas-fasilitas yang lain yang tentu akan terus dikembangkan oleh Pak Wali Kota dan juga jajaran di pemerintah Kota Magelang. Ini closing statement dari Pak Wali terkait dengan kesehatan masyarakat, mungkin mengajak untuk pola hidup yang sehat. Ya, terima kasih kepada Suara Merdeka yang selama ini sudah terus membersamai kami, pemerintah Kota Magelang. Di sini saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Magelang, tetap selalu jaga kesehatan. Bagaimana kita menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, supaya linier dan paham betul apa yang harus kita lakukan supaya sehat jiwa, sehat raga. Ini penting sekali. Tentunya pola hidup sehat itu seperti apa. Saya rasa panjenengan sudah paham, dan tentunya nanti pemerintah akan mengedukasi seluruh masyarakat Kota Magelang bagaimana pola hidup sehat. Lebih baik kita mencegah sakit daripada kita berobat ke rumah sakit. Terus optimis, semangat, karena kesehatan ini adalah hal dasar kita manusia, hal dasar untuk kita berbuat apapun. Tanpa kesehatan tidak bisa lah. Tanpa kesehatan tidak bisa. Untuk itu jaga kesehatan, jaga diri kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Sore hari yang luar biasa, saya berkesempatan berbincang dengan Pak Wali meskipun singkat, tapi sangat bermakna. Intinya adalah kita harus menjaga pola hidup sehat supaya tetap sehat, jangan sampai
sakit ya, karena berobat mahal. Jadi Pak Wali, terima kasih semua teman-teman. Sekian perbincangan kita di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Sampai bertemu di tayangan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Nur.